Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Nirwana yang berjaga di klinik pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Intan, Usia Ibu berapa? 48 tahun, Alamatnya di mana ya Bu? di Kelapa Dua, Dok. Pekerjaannya apa ya Bu? Saya sebagai dosen, Baik Ibu, boleh saya tahu ada keperluan apa? ini Dok, saya nyeri di dada kiri saya. Sudah berapa lama Bu? Kalau dari saya datang itu sudah 30 menit yang lalu, Dok. Tapi saya udah ngerasain ini sejak 3 tahun yang lalu. Biasanya nyerinya datang atau terus-menerus atau kadang-kadang aja Bu? Tiba-tiba gitu, Dok. Kadang bisa sampai 4 kali saya nyeri, Dok. Setiap nyeri berapa lama Bu? Biasanya 1 menit kah, 2 menit kah, atau berapa lama? Biasanya sih 10 menitan gitu, Dok. Kalau nyerinya itu setiap hari apa beberapa hari aja Bu? Setiap hari, Dok. Nyerinya di mana aja, Bu? Apa di satu tempat aja atau mungkin menjalar, Bu? Iya, Dok. Menjalar sampai ke bahu saya. Nyerinya seperti apa ya, Bu, kira-kira? Apa seperti tertusuk atau bagaimana? Kayak ditindih karung beras gitu, Dok. Oh, kalau dari 1 sampai 10, kira-kira di mana, Bu, nyerinya? Di 9, Dok. Faktor memperberat nyerinya kira-kira apa, Bu? Kayak kalau lagi istirahat atau bagaimana? Biasanya kalau lagi aktivitas gitu, Dok, makin nyeri. Kalau faktor memperingannya kira-kira apa, Bu? Kalau saya lagi istirahat sih, Dok. Baik, selain nyeri, apa ada keluhan lain, Bu, seperti demam atau semacamnya? Saya sesak juga, Dok. Seseknya sudah berapa lama, Bu? Seseknya itu baru-baru ini sih, Dok. Barengan sama nyerinya gitu. Faktor memperberat seseknya itu apa, Bu, kira-kira? Kalau saya lagi aktivitas berat gitu. Kalau faktor memperingannya apa, Bu? Faktor memperingannya kalau saya lagi istirahat juga sih, Dok. Sama. Kalau seseknya biasanya sampai ganggu aktivitas enggak itu, Bu? Iya, Dok. Saya harus istirahat dulu, Dok. Baik, Bu. Apa ada keluhan lain? Oh iya, Dok. Saya juga itu kadang-kadang sakit kepala juga, Dok. Sakitnya udah berapa lama, Bu? Sudah 1 minggu ini, Dok. Sakitnya di mana aja, Bu? Apa sebelah atau seluruh atau menjalar? Sakitnya di tengah-tengah gitu sih, Dok. Sakitnya kira-kira seperti apa, Bu? Kayak ditekan-tekan, Dok. Sakitnya kapan aja itu, Bu? Setiap hari, Dok. Biasanya kalau makin sakit, kalau lagi ngapain ibunya? Kalau saya nggak minum kopi, Dok. Kalau mendingannya kalau lagi apa, Bu? Kalau saya lagi aktivitas sama kalau lagi minum kopi. Baik, apa ada lagi, Bu, keluhannya? Sudah, Dok. Apa Ibu sudah berobat sebelumnya? Belum sih, Dok. Paling kalau pusing saya minum paracetamol aja, Dok, biar mendingan. Apa Ibu punya alergi obat, Bu? Nggak ada, Dok. Baik, sebelumnya pernah ngalamin hal ini nggak, Bu, nyeri dadanya? Nggak pernah, Dok. Cuma kalau pusing pernah, Dok, sebelumnya. Apa Ibu punya riwayat hipertensi atau penyakit lainnya, Bu, sebelumnya? Saya punya hipertensi, Dok. Kalau di keluarga, apa ada yang pernah ngalamin hal yang sama, Bu? Nggak ada sih, Dok. Kayaknya saya doang. Maaf, Bu, sebelumnya apa Ibu merokok? Iya, Dok. Saya merokok. Merokoknya sudah berapa lama, Bu? Sudah 4 tahun, Dok. Biasanya sehari habis berapa batang atau bungkus gitu, Bu? Sehari bisa 3 sampai 4 batang sih, Dok, biasanya. Biasanya kalau pola makan gimana, Bu? Sering makan asin-asin gitu nggak, Bu? Iya, Dok. Saya suka makan yang asin-asin, kayak ikan asin gitu, Dok.
Baik, Bu. Saya akan mengulang kembali ya, Bu, dari wawancara atau anamnesis tadi. Baik, dengan Ibu Intan, usia 48 tahun, alamat Kelapa II, pekerjaan dosen ya, Bu. Keluhan utama nyeri dada kiri sejak 3 tahun lalu dengan keluhan tambahan sesak baru-baru ini dan juga sakit kepala. Sebelumnya belum berobat dan cuma minum paracetamol kalau sakit kepala ya, Bu. Riwayat alergi obat tidak ada. Ibu juga merokok dan sudah 4 tahun sehari bisa sampai 4 batang ya Bu. Ibu juga mengkonsumsi makanan yang asin, seperti ikan asin. Untuk keluhan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di keluarga, juga belum pernah ada yang mengalami hal serupa. Dari sini, apa ada yang terlewat Bu? Tidak ada dok, sudah benar semua. Baik Ibu, dari anamnesis ini nanti selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelumnya pemeriksaan ini akan sedikit tidak nyaman karena saya akan menyentuh dan memegang untuk melakukan pemeriksaan. Tapi ini sangat saya butuhkan untuk memeriksa apakah Ibu bersedia. Bersedia dok. Baik Ibu, silakan ke bed pemeriksaan ya Bu. Baik dok. Yang pertama, melakukan tekanan darah pada pasien, melingkarkan sfigmomanometer di lengan pasien, kemudian meletakkan stetoskop pada arteri brachialis dan memompanya. Hasilnya normal, yaitu 120/80. Kemudian melakukan pemeriksaan pernapasan, dan dari hasil pemeriksaan pasien didapatkan 14 kali per menit, yaitu normal. Setelah itu, melakukan pemeriksaan suhu, yaitu termometer diletakkan pada ketiak pasien dan kita menunggunya hingga berbunyi. Lalu saat sudah berbunyi, kita lihat hasilnya. Di sini hasilnya 36 derajat Celcius, yaitu normal. Setelah itu, kita inspeksi untuk menilai bentuk dinding normal, apakah terdapat bentuk dinding pectus carinatum, pectus exavatum, atau Berokes, dan kemudian pada dinding dada menginspeksi ictus cordis, apakah terdapat pupasi yang berlebihan atau tidak. Lalu, kita palpasi meliputi palpasi terhadap ictus cordis. Dilakukan perabaan untuk menilai luasnya ictus cordis. Palpasi untuk menilai apakah terdapat trill, heaving, lifting, dan tapping. Dan di sini semuanya normal, tidak teraba apapun. Perkusi untuk menentukan batas jantung. Kanan ICS 3 sampai 5 parasternal dextra, atas jantung ICS 2 linea parasternal dextra, kiri ICS 5 midclavicula sinistra, dan bawah ICS 5 linea midclavicula sinistra. Itu merupakan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Kemudian kita auskultasi pada keempat katup jantung. Yang pertama katup mitral di daerah ictus cordis setinggi ICS 5 linea midclavicularis. Kemudian katup pulmonal ICS 2 linea parasternalis sinistra. Kemudian katup aorta ICS 2 linea parasternalis dextra. Kemudian trikuspid di rongga ICS 4 linea parasternalis sinistra. Setelah itu, melakukan pemeriksaan darah kapiler untuk mengetahui frekuensi nadi normalnya 60-90 per menit di antara tangan kanan dan kiri. Lalu kemudian tegangan, menggenggam pergelangan tangan pasien sampai jari tangan pasien tidak terasa pulsasi. Kemudian melakukan tes Brody-Trendelenburg, yaitu meminta pasien untuk mengangkat sebelah kakinya untuk mengosongkan isi vena, lalu kemudian pasangkan turniket dan meminta pasien untuk berdiri. Di sini kita pasangkan atau kaitkan
turniket di pangkal paha pasien. Saat turniket terikat dengan rapi, kita minta pasien untuk berdiri, kemudian turniket dilepaskan dan lihat pengisian vena superiornya. Normalnya adalah kurang dari 30 detik. Menyiapkan pasien dengan posisi 45 derajat, kemudian cari vena jugularisnya, lalu cari pulsasi yang tampak vena jugularis, kemudian di sini sudah terlihat vena jugularisnya dan kita tandain menggunakan pulpen. Lalu dari pulsasi yang tampak itu, tarik garis imajiner dengan posisi landscape. Kemudian dari angulus sterni diukur tinggi dari garis imajiner tersebut secara vertikal dan normal nilainya adalah 5+2.